Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulida Putri. Di sini saya akan mempresentasikan Kereta Kencana Singa Barong dan Kereta Kencana Paksi Nagaliman peninggalan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Indonesia. Dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, Cirebon memiliki banyak peninggalan bersejarah yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Di antara peninggalan tersebut adalah kereta kencana yang sangat terkenal, kereta kencana Singa Barong, dan kereta kencana Paksi Nagaliman. Kedua kereta ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, identitas budaya, dan tradisi masyarakat Cirebon. Yang pertama kita bahas adalah kereta kencana Singa Barong. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Kasepuhan Cirebon mengalami akulturasi pada masa pra-Islam, yaitu masa Hindu-Buddha serta dengan budaya Cina, Eropa, dan Jawa. Kehidupan Kehidupan dan beragam benda peninggalan di keraton syarat dengan unsur mistik simbolik yang divisualisasikan pada arsitektur, warna bangunan, ukiran, dan hiasan. Benda-benda yang terdapat di dalamnya menggambarkan bahwa keraton ini memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Salah satu benda yang menyita perhatian publik adalah kereta Singa Barong, yang terdiri dari masing-masing budaya yang pernah ada dan berkembang di Cirebon, terutama keraton. Singa Barong berasal dari bahasa Cirebon, yaitu singa yang diambil dari kata Singarani, berarti memiliki nama. Sedangkan Barong yang berarti bebarengan atau bersama-sama. Jadi, penamaan Singa Barong ini mencerminkan bahwa pemberian nama tersebut dilakukan secara bersama-sama atau sinergis oleh masyarakat Cirebon. Diketahui bahwa Singa Barong ini merupakan kendaraan pusaka yang dibuat tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari. Sementara itu, juru ukirnya adalah seorang seniman bernama Kinata Guna. Kereta Singa Barong merupakan bentuk representasi dalam berperilaku sosial manusia dan berpengaruh pada tatanan kehidupan manusia selanjutnya. Kereta ini pada awalnya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian maupun binatang hasil berburu. Seiring berjalannya waktu, dalam memasuki era kolonial yang mempengaruhi gaya hidup pada golongan bangsawan dan kemudian menempatkan fungsi kereta bukan hanya sekedar transportasi angkut, namun juga sebagai dari regalia. Para raja di Jawa, termasuk Sultan Cirebon, menjadikan kereta menjadi sebuah kebanggaan. Dalam peringatan bulan besar tanggal 1 Suro, kereta ini digunakan oleh Ratu Pakuwati untuk kirap keliling kota Cirebon. Kereta ini juga menjadi bagian dari ritual kerajaan, yakni dalam pernikahan atau ketika kirap sultan. Hal ini menjadi bukti dari peran simbolik kereta. Kereta Singa Barong memiliki karakteristik yang membedakannya dengan objek seni lain. Benda dengan nilai magis religi ini diyakini bahwa di dalamnya terdapat tiga makhluk mitologi, yaitu naga, gajah, dan buruk, dengan masing-masing memiliki makna tersendiri. Kereta Singa Barong Cirebon tidak hanya memiliki desain yang unik, tetapi juga tersimpan makna yang mencerminkan interaksi budaya Cirebon dengan beberapa negara lain. Ukiran-ukiran yang menghiasi bagian tubuh hewan pada kereta ini tidak hanya sekedar dekorasi semata. Setiap detail tersebut mengandung simbol-simbol yang merepresentasikan adanya koneksi budaya antara Cirebon dengan negara-negara lain, seperti Cina, India, dan Mesir. Kehadiran unsur-unsur visual dari budaya asing tersebut menggambarkan terjalinnya persahabatan dan pertukaran budaya yang terjadi di masa lalu. Hal ini memperkaya kekayaan visual dan makna filosofis yang terkandung dalam kereta Singa Barong.
Keberadaan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa Cirebon tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan dunia luar melalui jalur perdagangan dan pergerakan budaya. Kereta ini dibuat dengan memperhatikan ukiran, warna, sejarah, serta tindakan spiritual yang mengiringi proses pembuatannya, menjadikan kereta ini memiliki kekuatan magis serta dengan bentuk yang khas. Bagian-bagian dalam kereta tersebut antara lain kepala yang berbentuk naga, namun memiliki tanduk rusa dengan belalai gajah yang melilit senjata Trisula. Hal ini melambangkan akulturasi yang berkembang di daerah Cirebon, seperti naga yang bagi orang Cina sebagai lambang kesuburan dan pembawa berkah. Mitologi naga bagi orang Tionghoa dipercaya sebagai putra langit karena menyerupai angin dan dapat bergerak dengan cepat, serta kerap dianggap sebagai dewa langit. Naga dalam visualisasi kereta Kencana Singa Barong terbagi menjadi dua bagian, yakni pada bagian depan terdapat 2 ekor, sedangkan 4 ekor menjadi tiang penopang pada kencana. Pada kereta Kencana, hiasan yang terdapat dalam kereta Singa Barong ini dominan dengan hiasan ala Tiongkok daripada nuansa seni Hindu-Buddha. Seni hias Hindu-Buddha lebih banyak diterapkan pada kereta Kencana Paksi Nagaliman. Pengaruh seni hias Tiongkok ini dianggap lebih menarik dari seni hias dari kebudayaan lain. Hal ini dikarenakan kala itu, raja hingga rakyatnya terinspirasi oleh motif unik yang terdapat pada kain sutra dan benda-benda impor dari Cina yang dibawa oleh Putri Ong Tin. Seiring berjalannya waktu dan keadaan kereta yang sudah tidak memungkinkan untuk digunakan, maka mulai tahun 1942, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memuseumkan kereta ini. Namun pada kegiatan selanjutnya dengan menggunakan kereta replika yang dibuat pada tahun 1996. Kereta Singa Barong yang sudah dimuseumkan ini masih dirawat dengan baik. Dilihat dari bahan, ornamen, dan komponen kereta yang masih utuh, serta membuktikan bahwa teknologi kala itu sudah maju dan mumpuni. Kereta Singa Barong yang telah dimuseumkan ini tidak semata-mata hanya menjadi tontonan, namun layaknya regalia, maka abdi dalam keraton memiliki rituan jamasan, yaitu memandikan kereta Singa Barong. Setelah kereta tersebut dimandikan, kemudian disimpan lagi dalam ruang museum, kemudian diberikan wewangian berupa bunga dan dupa. Saat ini kereta Singa Barong masih eksis dan menjadi bagian dari komoditas industri pariwisata dengan konsep wisata magis. Selanjutnya yaitu kereta Kencana Paksi Nagaliman. Kota Cirebon dikenal sebagai kota kesultanan yang memiliki berbagai macam budaya di Cirebon. Di Jawa Barat, tentunya memiliki simbol kota yang dapat diingat oleh setiap penduduk kota Cirebon tersebut. Salah satu simbol kota Cirebon mengambil dari salah satu artefak bersejarah di Keraton Kanoman yang ada sejak masa Sunan Gunung Jati, yaitu kendaraan keraton berupa kereta kencana yang bernama Paksi Nagaliman. Kereta Paksi Nagaliman dibuat oleh Pangeran Losari untuk kakeknya yaitu Sunan Gunung Jati dan digunakan untuk upacara Keraton Kanoman. Alasan kereta Kencana Paksi Nagaliman dijadikan simbol kota Cirebon dikarenakan karena Kencana tersebut telah memberikan pengaruh besar terhadap kesultanan di kota Cirebon pada waktu tersebut. Pembuat kereta Kencana Paksi Nagaliman terdapat pesan yang dibuat untuk masyarakat dan keluarga keraton di Cirebon, yakni untuk menyatukan masyarakat Cirebon yang mana di sana terdapat 3 agama dan budaya, yaitu Islam, Hindu, dan Konghucu. Seperti ajaran dari Sunan Gunung Jati, yaitu untuk saling memahami antar agama, sebagaimana agama Islam sebagai konsep yang mengatur segala aspek kehidupan yang sesuai ajarannya berupa kedisiplinan, kebijaksanaan, ajaran tentang tata krama dan kesopanan. Konsep tersebut membaur dengan budaya setempat sebagai bentuk akulturasi. Sejarah Paksi Nagaliman.
Sejarah kereta paksi Nagaliman diawali pada waktu Sunan Gunung Jati, yang mana cucunya yaitu Pangeran Losari yang ingin memberikan hadiah kepada kakeknya yang sedang berulang tahun, yang secara artefak dibuat pada tahun 1350, yang terukir di leher keretanya. Pangeran Losari menjelaskan Paksi Nagaliman merupakan karya seni yang dipadukan dengan konsep kendaraan kereta kencana yang memiliki arti dan pesan untuk toleransi terhadap sesama agama yang ada di Cirebon pada saat itu, yang mana di sana terdapat 3 jenis agama. Kereta Kencana Paksi Nagaliman sendiri menjadi simbol akulturasi dari 3 jenis kebudayaan yang mempengaruhi kerajaan Kanoman, Cirebon, yakni kebudayaan Islam dari Arab, kebudayaan Hindu dari India, dan kebudayaan Konghucu dari Tiongkok. Alasan dibuatnya Paksi Nagaliman. Pangeran Losari memprakarsai kereta Kencana Paksi Nagaliman tidak hanya untuk hadiah untuk kakeknya yaitu Sunan Gunung Jati. Tetapi pada saat itu Pangeran Losari ingin menyatukan penduduk di Cirebon yang mayoritas beragam Islam, Hindu, dan Konghucu. Untuk membuat penduduknya saling menghargai sesama agama, maka dari itu Pangeran Losari mengambil beberapa bagian kebudayaan dari 3 agama tersebut, yang mana paksi berarti burung, naga, dan liman yaitu gajah, melambangkan 3 unsur kekuatan Kesultanan Cirebon, yakni liman untuk darat, naga untuk laut, dan paksi untuk udara atau langit. Multikultural yang terkandung pada Paksi Nagaliman. Kota Cirebon yang meskipun secara sejarah merupakan kebanyakan masyarakat yang terpengaruh oleh multikulturalisme atau berbagai kebudayaan. Hibriditas pada Paksi Nagaliman merupakan bentuk representasi dari multikulturalisme yang terjadi di Cirebon. Hibriditas pada konteks kebudayaan Cirebon dipresentasikan oleh pembuat paksi Nagaliman, yang merupakan kawin silang antara paksi, burung dari Islam, naga, yaitu ular dari Tionghoa, dan liman, yaitu gajah dari Hindu. Pesan dan gaya visual pada paksi Nagaliman. Mulai dari kepala, sayap, badan, sampai ekornya merupakan bagian yang diambil dari sosok makhluk imajinatif buruk dari kebudayaan Islam yang terinspirasi dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, yang disimbolkan oleh paksi, yakni burung yang berkehidupan di udara atau di langit. Hal ini merupakan simbol dari kehidupan spiritual, itulah yang mana langit adalah tempat Tuhan bersemayam, juga yang menyebabkan kenapa paksi diambil dari kebudayaan Islam. Sementara belalai, gading, telinga, dan badan merupakan bagian yang diambil dari sosok gajah, yang merupakan ikon penting dari kebudayaan Hindu di India, yakni dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Ialah Dewa Ganesha yang disimbolkan oleh liman, yakni gajah dalam bahasa Jawa. Liman yang hidup di tanah di mana semua kehidupan dimulai dan merupakan tempat berpijaknya kehidupan di bumi. Bagian kepala bertanduk, gigi yang tajam, taring, sisik, dan cakar pada kakinya merupakan bagian yang diambil dari sosok hewan, ular naga pada kebudayaan Tiongkok, yang disimbolkan oleh naga yang mana melambangkan kekuatan dan kekuasaan, khususnya mewakili air, hujan, dan banjir. Dan di sini naga mewakili kehidupan di lautan. Arti di setiap bagian kereta kencana Nagaliman. Simbol naga, ular naga atau naga Jawa, dianggap perwakilan yang melambangkan dunia bawah. Dalam pandangan masyarakat Cirebon, pada saat itu naga kerap diidentikan dengan sifat makhluk yang rakus akan segala hal. Oleh sebabnya, manusia harus menghindari sifat-sifat dan hawa nafsu seperti itu. Hal ini dikaitkan dengan sosok sultan. Simbol naga tersebut memiliki makna bahwa masyarakat Cirebon berharap akan kehadiran seorang sultan yang mampu menghindarkan diri dari sifat rakus dan sebagainya.
Selain hal tersebut, seorang sultan juga selalu memperhatikan dan mendengarkan keluhan rakyatnya. Diharapkan oleh masyarakat Cirebon ialah seorang sultan sebagai pelindung dan pengayom di Cirebon. Dalam ke dalam konsep kepemimpinan Tritangtu, hal tersebut masuk pada golongan Rama atau Raja Sultan. Adapun atribut mahkota pada naga tersebut hendak memperlihatkan keberadaan diri Sultan sebagai pemilik kekuasaan mutlak di Cirebon. Simbol liman, gajah dianggap sebagai sosok dewa Ganesha pada ajaran Hindu. Sifat Ganesha digambarkan dalam bentuk-bentuk artefak yang ada di lingkungan keraton Cirebon. Menurut kepercayaan masyarakat Cirebon, Dewa Ganesha memiliki konten lebih mengacu pada dewa penolak bala, dewa keselamatan, sekaligus penghalau rintangan ataupun keberuntungan. Sosok Dewa Ganesha ini sering disamakan dengan tokoh yang bersifat wira, gagah berani, mampu menghancurkan musuh, sehingga berhak disebut sebagai pemimpin pasukan perang. Dalam konsep kepemimpinan, bentuk liman ini mengarah pada kategori sosok pimpinan ataupun sultan. Bentuk sayap serta badan pada vaksin naga liman tampaknya ada kemiripan yang lebih mencondongkan pada penampilan buruk bersayap, yaitu binatang mitologi Persia dari Islam. Bentuk burak dan paksi yang memperlihatkan rupa seperti seekor kuda bersayap ini dianggap menjadi simbol adanya kesucian, kekuatan, kekekalan, dan perlindungan. Bila dihubungkan dengan konsep Tritangtu, mengartikan adanya sosok pemimpin yang loyal, mampu melindungi dan mengayomi serta mendengarkan secara langsung keluhan masyarakatnya. Perumpamaan Trisula yang terdapat pada belalai kereta kencana paksi Nagaliman pada dasarnya memiliki dampak besar dari keyakinan umat Hindu. Hal ini karena Trisula dianggap sebagai senjata utama Dewa Siwa. Senjata tipe ini mempunyai 3 mata tombak yang berfungsi sebagai senjata penyerang maupun untuk pertahanan dalam pertarungan. Senjata ini dianggap sebagai simbol 3 sifat Siwa, yakni sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur dari alam semesta. Ornamen bunga yang terdapat pada mulut menyampaikan perkataan secara lisan kepada masyarakat harus bisa membuat senang, indah dan harum layaknya bunga menurut masyarakat Cirebon, bisa membahagiakan orang dan jangan membuat sedih orang. Motif ukuran kala yang menghiasi bagian badan paksi Nagaliman ini merupakan hasil campur tangan dari seni pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha di tanah Jawa. Kala atau bisa disebut kirti muka ini digambarkan sebagai muka seorang raksasa dengan mata yang melotot, mulut menyeringai, gigi bertaring, dan dengan lidah yang menjulur keluar. Gambar itu diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat memberi kehidupan serta mampu menolak hal-hal yang bersifat jahat. Warna pada kereta kencana paksi Nagaliman yaitu coklat, hitam, dan ungu gelap yang berdominan warna ungu gelap yang memiliki filosofi buah manggis. Buah manggis tersendiri menurut masyarakat Cirebon memiliki arti kejujuran. Maksud dari lambang kejujuran adalah buah manggis selalu memberikan kebenaran, kesamaan antara apa yang ada dalam penampilan, perkataan dengan isi kenyataan. Bila dihitung di bagian dari manggis, maka jumlah ruas manggis yang ada akan menunjukkan jumlah isi buah manggis yang terkandung di tiap buah, dan hasilnya pasti akan sama. Maka dari itu manggis dianggap lambang kejujuran. Mahkota atau ira-irahan yang berjenis mahkota, yang artinya mahkota adalah jenis ira-irahan wayang yang dikenakan oleh tokoh pewayangan yang menggambarkan tingkatan atau derajat seseorang tokoh pahlawan, raja atau petinggi pada suatu tempat. Namun, dalam kereta paksi Nagaliman, mahkota tersebut mengartikan kekuasaan mutlak pada keluarga keraton Cirebon. Dikarenakan kereta kencana paksi Nagaliman hanya bisa dinaiki oleh keluarga sultan yang tinggal di keraton Kanoman. Praba adalah sandangan yang dikenakan di punggung.
berbentuk runcing ke atas dan melengkung, lengkap dengan tatahan berupa patran yang serupa daun-daunan atau tanaman sulur. Pada wayang, praba dipakai oleh tokoh raja atau orang terpandang semacam patih atau adipati. Yang memiliki makna setiap raja atau penguasa memiliki beban masyarakatnya yang harus dipikul dan menjadikannya sebagai kekuatan. Kayu ulin atau kayu besi yang dikenal kuat yang mengartikan kekokohan jiwa raga. Detail hiasannya dibuat dari kayu pohon sawo kecik yang melambangkan kebajikan atau kebaikan. Sajian yang terdapat disimpan pada bagian bawah kereta kencana Paksi Nagaliman bukanlah untuk hal-hal mistik atau yang berhubungan dengan itu, melainkan bagian seperti kemenyan untuk menguatkan kayu ulin dan kayu pohon sawo kecik agar tidak dimakan oleh rayap dan menutupi pori-pori pada kayu dengan pengasapan kemenyan yang dibakar. Untuk sesajen makanan tradisional itu bermaksud untuk memberi makan semut atau tikus perusak agar tidak menghancurkan kayunya yang dulu juga menjadi alasan selalu disimpan di sawah, kebun, rumah, dan tempat beribadah. Tetapi dikala terdapat upacara keraton, sesajen memiliki arti untuk menghargai arwah nenek moyang keraton Cirebon. Untuk penutupnya yaitu kereta kencana Singa Barong dan kereta kencana Paksi Nagaliman merupakan simbol penting dari sejarah dan budaya Kesultanan Cirebon. Kedua kereta ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai representasi dari kekuatan, kekuasaan, tradisi, dan identitas masyarakat Cirebon. Melalui kedua kereta kencana ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang warisan budaya yang kaya dan beragam di Indonesia, khususnya di Cirebon. Pentingnya pelestarian dan pengenalan kedua kereta ini kepada generasi mendatang menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan budaya yang telah ada sejak lama. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang kereta kencana Singa Barong dan kereta kencana Paksi Nagaliman. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.